Kembak gila, Veda Ega Pratama ngamuk dari P17 ke P6 di Jerez. Penampilan luar biasa kembali ditunjukkan pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama dalam balapan Moto3 Spanyol 2026 di sirkuit Jerez. Start dari posisi ke-17, Veda tampil menggila dan sukses finish di posisi ke-6, sebuah comeback yang langsung mencuri perhatian. Hasil ini bukan sekedar angka di papan klasemen, ini adalah bukti mental baja, strategi matang, dan keberanian yang dimiliki pembalap muda Indonesia tersebut. Dalam balapan yang penuh tekanan khas Moto3, Veda tampil seolah tanpa beban, namun tetap penuh perhitungan. Segalanya memang tidak dimulai dengan mudah. Start dari posisi ke-17 jelas bukan posisi ideal, apalagi di kelas Moto3 yang dikenal sangat ketat dan penuh pertarungan sejak lap pertama. Namun, justru dari situlah cerita besar dimulai. Saat lampu start padam, Veda langsung tancap gas. Ia menunjukkan start agresif dan langsung mencuri beberapa posisi di tikungan awal. Dalam 2 lap pertama, ia sudah berhasil menembus barisan tengah dan mendekati 10 besar. Keberanian menjadi kunci utama. Veda tidak ragu mengambil racing line sempit, melakukan late braking, dan memanfaatkan celah kecil di antara rival. Namun yang membuatnya menonjol bukan hanya agresivitas, melainkan kontrol. Ia tidak sembrono. Di tengah panasnya persaingan, Veda tetap tenang. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Strategi ini membuatnya terus naik posisi secara konsisten tanpa kehilangan ritme. Memasuki pertengahan balapan, progresnya semakin terlihat. Dari luar 15 besar, ia sudah masuk ke posisi 10 besar. Bahkan saat balapan berjalan setengahnya, Veda terus memperbaiki posisi dan mendekati grup depan. Disinilah kualitasnya benar-benar diuji. Moto3 bukan hanya soal kecepatan, tetapi tahan kecil bisa membuat posisi terjun bebas. Namun, Veda justru semakin solid. Lap demi lap, ia terus merangsek naik. Memasuki lap-lap krusial, Veda sudah berada di posisi ke-6, sebuah pencapaian luar biasa, mengingat ia mulai dari posisi ke-17. Bahkan ia sempat menembus 5 besar dan bersaing langsung dengan para pembalap terdepan. Ini bukan lagi sekedar comeback, ini adalah pernyataan bahwa Veda bukan hanya mampu mengejar, tetapi juga mampu bertarung di level tertinggi. Di lap-lap akhir, tensi balapan semakin meningkat. Para pembalap tampil lebih agresif untuk mengamankan posisi. Duel ketat terjadi di hampir setiap sektor lintasan, dan Veda berada di tengah-tengah pertarungan tersebut. Namun, ia tetap bertahan. Dengan determinasi tinggi, ia menjaga posisinya di barisan depan. Meski akhirnya harus turun 1 posisi di lap terakhir, setelah disalip rival, Veda tetap mengunci finish di posisi ke-6. Dari P17 ke P6. Lonjakan 11 posisi di kelas seketat Moto3 bukan hal biasa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan kombinasi skill, mental, dan insting balap yang luar biasa. Penampilan ini langsung mendapat banyak apresiasi, tidak hanya dari timnya, tetapi juga dari para pengamat dan penggemar yang menyaksikan langsung bagaimana Veda bertarung tanpa kenal takut. Yang menarik, keberhasilan ini bukan kebetulan. Veda menunjukkan strategi balap yang sangat matang. Ia tidak memaksakan diri di awal, tetapi membangun ritme secara bertahap. Konsistensi lap time menjadi kunci, membuatnya terus naik tanpa kehilangan momentum. Selain itu, kemampuannya membaca balapan juga menjadi faktor penting. Ia memanfaatkan slipstream dengan cerdas, memilih titik overtake yang tepat, dan menghindari resiko berlebihan di momen krusial. Ini adalah tanda pembalap yang terus berkembang. Hasil finish ke-6 ini juga menjadi modal penting untuk kedepannya. Tambahan poin membuatnya semakin kompetitif di klasemen, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri menghadapi seri-seri berikutnya. Karena ia harus melalui dari sekedar hasil, balapan ini memperlihatkan karakter sejati Veda. Ia tidak menyerah saat berada di posisi sulit. Ia tidak panik di tengah tekanan. Dan yang paling penting, ia mampu mengubah situasi buruk menjadi peluang besar. Comeback di Jerez ini bukan hanya tentang naik posisi, tetapi tentang mentalitas seorang pembalap yang siap bersaing di level dunia berikutnya. Jika performa seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Veda akan segera naik podium lagi, bahkan meraih kemenangan. Lebih berani dalam Satu hal yang pasti, dunia mulai memperhatikan. Dari posisi ke-17, ia melesat ke posisi ke-6 dengan cara yang luar biasa. Bukan sekedar pembalap muda Indonesia, ia adalah ancaman nyata ia berhasil di Moto3. mencatatkan waktu terbaik dan menjadi salah satu pembalap tercepat di sesi tersebut.
Performa ini membuktikan bahwa adaptasi Veda terhadap karakter lintasan Jerez berjalan cepat, sekaligus menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap muda bertalak. Keberhasilan menjadi yang tercepat di Q1 membuka jalan baginya untuk lolos ke Q2, sebuah pencapaian penting setelah sebelumnya sempat terancam gagal bersaing di barisan depan. Momentum ini menjadi titik balik yang sangat krusial. Dari situasi tertekan, Veda mampu membalikan keadaan dan kembali ke jalur kompetitif. Tidak berhenti di situ, kepercayaan diri yang meningkat juga berdampak pada performanya di Q2. Meski harus menghadapi pembalap-pembalap terbaik, Veda tetap mampu bersaing dan menunjukkan peningkatan signifikan. Ia tampil lebih tenang, lebih terukur, dan tidak terburu-buru dalam mencatatkan waktu. Hal ini menjadi bukti bahwa kematangannya sebagai pembalap terus berkembang meskipun masih berstatus rookie di ajang kejuaraan dunia. Kisah Veda di Moto3 Spanyol 2026 ini memperlihatkan bahwa perjalanan Veda di Moto3 Spanyol 2026 bukan sekedar soal hasil akhir, tetapi juga tentang proses dan mentalitas. Dari gagal lolos langsung ke Q2 hingga akhirnya mampu menjadi yang tercepat di sesi penentuan dan mengamankan tempat di kualifikasi utama. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengesankan, tetapi juga penuh makna bagi masa depannya di Moto3. Dengan performa seperti ini, peluang Veda untuk terus berkembang di Moto3 semakin terbuka lebar. Jika ia mampu menjaga konsistensi dan terus belajar dari setiap seri, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pembalap yang diperhitungkan di kejuaraan ini. Diambang jatuh lalu bangkit. Veda Ega Pratama pamer aksi gila di Jerez, bikin pedok Moto3 terdiam. Suasana di Circuito Jerez Ángel Nieto mendadak hening. Bukan karena kecelakaan, bukan karena bendera merah, tetapi karena satu momen yang membuat semua orang menahan napas. Motor hampir terlepas, ban belakang kehilangan grip, sudut kemiringan melewati batas aman. Dan dalam sepersekian detik, yang biasanya berakhir dengan crash, terjadi sesuatu yang berbeda. Motor itu tetap berdiri, dan di atasnya, Veda Ega Pratama. Detik yang mengubah perhatian. Itu bukan sekedar momen latihan biasa. Itu adalah batas antara jatuh dan bertahan. Dan Veda memilih bertahan. Dalam sesi latihan jelang Moto3 Spanyol 2026, pembalap muda Indonesia itu menunjukkan kemampuan yang tidak hanya cepat, tetapi juga ekstrim. Ia membawa motornya ke titik paling berbahaya, namun tetap mengendalikannya. Dan disitulah semuanya berubah. Mekanik berhenti sejenak. Pembalap lain mulai memperhatikan. Beberapa bahkan menggelengkan kepala. Karena mereka tahu, tidak semua orang bisa melakukan itu. Latihan atau pertaruhan. Biasanya sesi latihan adalah soal mencari ritme, menjaga aman, mengumpulkan data. Namun apa yang dilakukan Veda jauh dari kata aman. Ia seperti sedang bertaruh. Setiap tikungan diambil dengan agresivitas tinggi, setiap pengereman dilakukan di batas maksimal, dan setiap lap menjadi ujian. Ini bukan pendekatan konservatif. Ini adalah pendekatan seorang pembalap yang ingin melampaui dirinya sendiri. Bermain di zona berbahaya. Ada satu zona dalam balapan yang jarang disentuh pembalap. Zona kehilangan kendali. Disinilah motor mulai bicara, ban mulai slip, grip mulai hilang, dan jika tidak dikontrol, semuanya selesai. Namun justru di zona inilah Veda berlatih. Ia sengaja membawa motornya ke batas tersebut. Bukan untuk pamer, tetapi untuk memahami. Karena di Moto3, perbedaan antara menang dan kalah sering terjadi di zona itu. Jerez, sirkuit tanpa ampun. Circuito Jerez Ángel Nieto bukan tempat untuk eksperimen sembarangan. Lintasan ini teknis. Tikungan cepat berpadu dengan sektor lambat. Grip aspal bisa berubah, dan kesalahan kecil bisa berarti keluar lintasan. Namun justru di tempat seperti ini, pembalap sejati terlihat. Dan Veda memilih untuk tidak bermain aman. Dari insiden ke evolusi. Apa yang terjadi di Jerez tidak bisa dilepaskan dari masa lalu. Insiden di seri sebelumnya masih membekas. Banyak pembalap akan bermain aman setelah itu, menghindari resiko, mengurangi agresivitas.
Namun Veda melakukan hal sebaliknya. Ia justru meningkatkan intensitas, seolah ingin membuktikan satu hal. Ia tidak takut. Pesan tersirat untuk rival. Di dunia Moto3, perang tidak selalu terjadi saat balapan. Seringkali perang dimulai di latihan. Dan apa yang dilakukan Veda adalah bentuk pernyataan bahwa ia siap bertarung, bahwa ia siap mengambil resiko lebih besar, dan bahwa ia tidak akan mundur. Pesan ini sampai. Rival melihatnya, dan mereka tahu ini bukan lagi rookie biasa. Evolusi gaya balap. Ada perubahan jelas dalam cara Veda mengendarai motor. Lebih agresif, lebih berani, namun tetap terkontrol. Ia tidak hanya cepat di lintasan lurus, ia mulai mendominasi di tikungan. Dan yang paling penting, ia mampu menyelamatkan situasi sulit. Ini adalah kemampuan tingkat tinggi, dan biasanya hanya dimiliki oleh pembalap berpengalaman. Ketika risiko jadi senjata, banyak pembalap menghindari resiko, namun pembalap hebat justru menggunakannya sebagai senjata. Veda mulai menunjukkan bahwa ia berada di jalur itu. Ia tidak sembrono, tetapi ia tidak ragu. Dan di Moto3, perbedaan kecil dalam keberanian bisa menjadi pembeda besar. Indonesia menahan napas. Di tanah air, setiap kabar tentang Veda menjadi sorotan. Namun kali ini berbeda. Ini bukan tentang hasil. Ini tentang bagaimana ia berkembang. Tentang bagaimana ia mulai menunjukkan mentalitas pembalap besar. Dan itu membuat harapan semakin besar. Antara kejatuhan dan kejutan. Apa yang dilakukan Veda memang berbahaya. Satu kesalahan kecil bisa berujung crash. Namun di sisi lain, ini adalah bagian dari proses menuju level tertinggi. Semua pembalap hebat pernah melewati fase ini. Fase di mana mereka harus menemukan batas, dan kemudian melampauinya. Menuju balapan sebenarnya. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang latihan, tetapi tentang balapan. Apakah aksi ekstrim itu akan berbuah hasil? Apakah keberanian itu akan menjadi keuntungan? Atau justru menjadi resiko? Semua akan terjawab di hari balapan. Namun, satu hal sudah pasti. Veda tidak datang ke Jerez untuk sekedar finish. Sensasi di Jerez, Veda Ega Pratama juara Moto3 Spanyol 2026 tundukan Maximo Quiles dalam duel sengit.